Ya, sekarang saya akan memulai bagaimana menuliskan kode atau coding belajar HTML. Yang pertama, silakan membuka Visual Code dengan simbol seperti ini. Visual Code dibuka dengan dua cara, secara online maupun diunduh melalui Windows kita masing-masing atau sistem operasi yang lain. Kemudian kita masuk ke Explorer, kemudian kita buat folder kosong seperti ini. Kita namakan saja web. Anda bisa menamakan apa saja di sini, mungkin pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian folder kosong ini kita masukkan ke Visual Code. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa gunakan dragging, yaitu menarik folder ini ke web sini ya. Artinya ke kolom yang ada di Visual Code. Atau cara kedua, kita bisa gunakan inputan di sini file, kemudian open folder, kemudian kita pilih folder yang kita sudah buat di Explorer kita. Kita klik, kemudian kita select folder. Karena saya sudah membuat terlebih dahulu, maka kita lihat di sini sudah ada nama folder ya, sama di sini web, sini web. Nah, di sini masih kosong. Kita akan buat file dulu, penamaan file, new file, kemudian kita namakan index.html. Kita enter. Nah, nama ini juga bebas. Anda bisa menamakan apa saja, tetapi ekstensinya adalah HTML. Nah, sekarang kita mulai membuat isi atau langkah-langkah menuliskan. Yang pertama harus menggunakan tanda lebih besar, lebih kurang dari, kemudian nama tagnya, kemudian ditutup dengan tanda lebih besar, kemudian diapit dengan isi atau kontennya, ya. Kemudian juga ditutup dengan tanda lebih kurang atau kurang, kemudian slash, name tag, tanda lebih besar. Yuk kita praktekkan saja. Saya klik ini. Kemudian di sini ada macam-macam yang apa yang kita inginkan. Karena ini heading awal, saya ketikkan H1 ya. Di sini ada 2, 3 dan seterusnya. H1. Kemudian kita gunakan tanda tutup begini. Nah, dia sudah secara otomatis menutup ya. Jadi setiap kali menuliskannya akan secara otomatis begini. Nah, di sini kita ketikkan judulnya. Misalkan laporan daftar ulang, ya, daftar ulang dan uang tahunan, ya. Nah, kita save dulu, Ctrl S. Setiap kali kita mengetikkan codingnya, kita Ctrl S supaya kita bisa melihat hasilnya. Kita lihat dulu, kita kembali ke sini, kita buka foldernya. Nah, di sini karena defaultnya di tempat saya menggunakan browsernya Chrome, maka dia terindeks dengan Chrome, terisi dengan Chrome. Anda bisa menggunakan yang lainnya. Ketika penamaan ini Anda klik, kemudian open with, bisa menggunakan Microsoft Edge atau Explorer dan yang lainnya yang Anda miliki. Oke, kita kembali, kemudian saya double klik, kita lihat hasilnya, apa yang kita sudah ketikkan tadi di Visual Code-nya, ya. Kita ketik di Visual Code tadi, nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, kita ketikkan ya, H1 dalam kurung, judulnya laporan daftar ulang dan uang tahunan. Ya, kita lihat sekarang. Di sini yang terindeks atau yang hasilnya adalah seperti ini, ya. Laporan daftar ulang dan uang tahunan. Baik, ini caranya ketika kita mengetikkan. Kemudian yang kedua, name tag ini dengan kode H1 ini ya, dengan penutupnya backslash, dengan menggunakan slash. Nah, sekarang kita menambahkan atribut. Atribut di sini bisa kita ketikkan class, ya kan, class seperti ini. Di tengah-tengahnya ini ada tanda kutip ya, sama dengan tanda kutip. Nah, classnya ini misalkan saja saya gunakan teks merah, saya ketikkan demikian ya, teks merah. Ya,
atributnya yang pertama class ya, kita save lagi. Apa yang terjadi? Kita kembali ke sini, kita refresh. Ya, tidak terjadi apa-apa ya, karena itu atributnya. Kemudian kita tambahkan lagi atributnya dengan ID. ID sini, kemudian ID-nya apa? Misalkan kita buat apa namanya, heading ya, heading 1 misalkan. Nah, ini tidak boleh ada spasi, misalkan seperti 1, tidak boleh ya, jadi harus gandeng ya, jadi 1. Kita Ctrl Shift lagi, kita akan lihat di sini, kemudian kita refresh. Nah, ini class dan ID ya, tidak nampak memang ya. Oke, sedangkan kita bertanya atribut yang lain itu apa saja, kita akan lihat atribut yang lain ya. Nah, di sini kita ketikkan mdn atribut, kita cari yang ada isinya ya, atributnya. Di sini ada 11 Maret 2024, ini 8 Juni 2023 ya, sama aja. Lihat nanti ada dalam atribut ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita perhatikan ya, atributnya ya. Kita kembali lagi dulu. Kembali kita akan yang 11 Maret tadi, saya Juni 2023. Kita akan lihat apa saja yang dikandung, apakah hanya class dan ID. Ternyata di sini ditunjukkan banyak sekali ya. Class. Nah, ini ya, berdasarkan global attribute. Anda bisa melihat juga di sini menggunakan pewarnaan juga ya. Nanti kita akan cek menggunakan pewarnaan font dan tulisan lainnya. Oke ya. Kemudian selanjutnya saya akan gunakan ini contoh ketikan ya. Ya, ini akan muncul. Nah, tulisan ini adalah tulisan contoh yang dimana didefinisikan semua developer akan membaca. Ini contoh saja ya, Anda bisa mengisi beritanya apa. Nah, ini panjang sekali ya. Oke, kita lihat di sini. Oh, oke. Nah, di sini Anda save ya, Ctrl S, dan kita kembali ke sini, ke indeks. Nah, di sini ada beritanya. Anda bisa membuat judul, kemudian membuat berita. Tapi ini kan panjang ya. Ya, kita akan lihat kembali. Di sini saya akan ini ada tanda titik ya. Titik, saya beri BR. BR ini ya, BR. Ya, BR. Nah, BR itu adalah break row ya, pindah ke halaman atau ke apa namanya, selanjutnya ya, ke baris selanjutnya itu harus ada BR. Kita lihat perbedaannya. Nah, kita kembali ke sini, nah ini ya, berpindah. Oke, perkenalan ini menunjukkan bahwa Anda sudah bisa menulis judul, kemudian dengan kalimat, bagaimana berpindah kalimat ke sini. Coba satu kali lagi saya hapus BR-nya, tapi ini saya enter ya. Apa yang terjadi? Meskipun saya tapi tidak saya ketikkan atribut BR-nya, tag BR-nya. Nah, dia tetap panjang. Jadi BR memegang peranan penting dalam kalau kita berganti baris ya. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya untuk pengenalan apa namanya HTML. Sampai jumpa.